Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, begitu istimewa, begitu menarik, khususnya ibu kota Jakarta menjadi tempat tujuan para urbanisasi, para orang-orang yang ingin mengadu keberuntungan karena kampungnya masing-masing itu tidak memberikan lahan penghidupan yang bisa mensejahterakan. Pasti ada yang salah, terutama di dalam kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Karena cita-cita yang termaktub dalam Undang-Undang 45 itu adalah kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka hari ini harus kita sama-sama untuk kembali diskusikan definisi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Negeri Thailand, kampung-kampungnya itu maju. Di Thailand Selatan atau Thailand Utara tidak jauh berbeda, padahal Thailand Selatan ini wilayahnya dihuni oleh penduduk Muslim yang mayoritas warga negara Thailand itu agamanya Buddha. Wilayah Thailand kemajuannya merata. Indonesia mayoritasnya Islam, tidak ada perpecahan-perpecahan di dalam paham-paham agama, tapi ternyata Indonesia terlihat ketimpangan itu begitu nyata. Jakarta dengan wilayah non-Jakarta jauh sekali perbedaannya. Jakarta dengan Lebak, Banten sangat jauh. Itu masih satu wilayah Jawa Barat. Bagaimana Jakarta dengan Papua, Jakarta dengan Sulawesi? Sedangkan dengan sekitar wilayah Jakarta saja sudah perbedaannya begitu mencolok. Untuk menyelamatkan ini semua, kita harus mencontoh negara yang sudah punya basis ekonomi yang mapan dan mereka juga setara dengan kita, negara miskin juga, bukan negara maju, tapi mereka punya kemampuan melompat ke depan sehingga bangsanya sejahtera. Ya, salah satu yang menopang negara yang maju tadi, sektor pertanian. Thailand itu impornya kemana-mana, banjir produk Thailand di Indonesia, khususnya beras. Nah, bagaimana Indonesia? Tanahnya jauh lebih subur. Bagaimana Indonesia? Wilayahnya jauh lebih luas, masyarakatnya jauh lebih banyak. Kenapa tidak bisa menyaingi mereka? Tidak perlu melebihi, menyaingi saja, sejajar dengan mereka, belum mampu. Karena ada regulasi yang sangat sinkron. Regulasi Indonesia ini masih seputar perebutan kekuasaan untuk mencari kepentingan-kepentingan kelompok, sedangkan kebijakan-kebijakan yang ada di negeri sebelah itu kebijakan bagaimana yang bisa menghantarkan rakyatnya menuju kesejahteraan. Pemerintah yang ingin menghantarkan rakyat yang sejahtera itu dia melupakan kesejahteraan dirinya, itu sudah wajar karena dia memposisikan sebagai pelayan. Pelayan itu akan makan belakangan ketika yang dilayani sudah kenyang. Bukan pelayan itu seperti pejabat yang harus diutamakan, ditendangkan karpet merah. Orang yang membatangkan karpet merah itu rakyatnya, semuanya difasilitasi, semuanya dijamin. Nah, setelah itu dia hanya selfie-selfie, hanya bicara sana bicara sini, kemudian setelah 5 tahun prakteknya kosong sama sekali. Bagaimana ke depan regulasi pemerintah ini berpihak di sektor pertanian? Bagaimana menghantarkan para anak-anak muda Indonesia ini ke kampungnya masing-masing, tidak lagi ingin berjejalan tinggal di kota besar, menjadi kuli-kuli pabrik, menjadi pekerja-pekerja kantoran yang gajinya hanya UMR. Hari ini orang bisa punya gaji UMR, bangga. Padahal sekolahnya sudah menghabiskan biaya. Hari ini orang dilantik jadi manajer di suatu perusahaan, wah bonafit, fasilitas banyak. Padahal kemampuannya kalau dia mau memakai untuk memberdayakan, memanajeri wilayah tempat tinggalnya, kampung halamannya, gaji yang hanya 10 juta, kerja sebagai manajer, bisa dia dapatkan gaji 200 juta. Kalau di kampung halamannya, dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dia terapkan di lingkungannya, kampung halamannya. Kita mengharapkan supaya tumbuhnya generasi muda yang berani untuk mengabdikan
kemampuannya, keahliannya untuk membangun ekonomi di wilayahnya masing-masing, bukan sibuk untuk menjadi kaum urban. Harus diawali dari pemerintah yang mau mengalokasikan dana ratusan triliun untuk sektor usaha di pedesaan, menolong pelosok-pelosok desa supaya aksesnya lebih mudah, karena pelosok desa yang lahannya subur banyak sekali yang masih terisolasi untuk mengangkut bahan pangan dan lain sebagainya. Dana desa yang sekian miliar itu belum bisa untuk membuka ketertinggalan di desa itu. Maka penting jangan diseragamkan desa-desa itu 2 miliar setiap kepala desa diberikan bantuan, tapi lihat potensi desanya. Kalau ini penting disubsidi 1 triliun, tidak ada salahnya, karena siapa tahu 1 triliun tadi menghasilkan 100 triliun dari melihat geografis, melihat potensi ekonomi di desa tersebut. Begitu juga desa yang memang wilayahnya tidak bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih maju, jangan juga 2 miliar, harus dikaji ulang. Desa ini begitu gersang, begitu tandus, masyarakatnya juga sedikit sekali, maka dikaji bantuan yang jumlahnya 2 miliar tadi, apakah harus dikurangi? Kalau memang harus dikurangi, apakah perlu sumber daya desa itu yang lebih banyak dititik beratkan? Karena karakteristik wilayah itu berbeda-beda. Ada yang potensialnya di bidang alamnya yang subur, ada potensinya di bidang masyarakatnya yang banyak, yang bisa dididik, bisa diberdayakan untuk bisa punya skill keahlian. Maka setiap karakteristik desa itu dikaji, regulasinya diperbesar, dan pemerintah condong untuk mendukung, mengawal. Dari desa-desa nanti akan tumbuh ekonomi-ekonomi yang kuat, ekonomi-ekonomi yang baru, yang akan mampu menarik anak cucunya yang sedang merantau, yang sedang jadi buruh pabrik, sedang jadi manajer, apakah di dalam atau di luar negeri, untuk kembali ke wilayahnya, sehingga dia menjadi sultan masing-masing di setiap desa, setiap kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Ketika ada sultan setiap desa, maka sudah orang tidak lagi ingin bermimpi menjadi orang kaya, karena itu kaya itu sesuatu yang gampang untuk dicapai kalau regulasi itu benar-benar dicermati, diperhatikan, tepat guna. Begitu kiranya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.